Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini ada beberapa tokoh dan akan kita bahas perannya dalam masa proklamasi kemerdekaan. Yang pertama kita bahas adalah Soekarno. Soekarno ini peran yang pertama adalah sebagai orang yang membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Sehingga Soekarno beserta Muhammad Hatta mendapat julukan sebagai sang proklamator. Peran yang kedua yaitu Soekarno berdasarkan usul dari Soekarni ditunjuk untuk mewakili bangsa Indonesia untuk menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan. Peran Soekarno yang ketiga ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia berdasarkan hasil sidang PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus 1945 secara aklamasi. Oke, tokoh kedua Muhammad Hatta. Muhammad Hatta peran yang pertama adalah sebagai anggota BPUPKI dan juga wakil ketua PPKI, di mana Muhammad Hatta dan Soekarno ini akhirnya dianggap sebagai duit tunggal yang sulit dipisahkan. Duit tunggal tuh dua tokoh tapi selalu bersatu. Oke, peran Muhammad Hatta yang kedua, Muhammad Hatta bersama dengan Soekarno dan juga Rajiman Widyodiningrat mendapat panggilan dari Marsekal Terauchi ke Dalat, Vietnam untuk menerima janji kemerdekaan. Oke, selanjutnya peran Muhammad Hatta yang ketiga yaitu Hatta turut menyumbangkan pemikirannya dalam kalimat kedua sekaligus terakhir dalam naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya peran yang keempat bersama dengan Soekarno, Hatta menandatangani naskah proklamasi di mana Hatta juga ikut mendampingi Soekarno dalam membacakan naskah proklamasi kemerdekaan. Sehingga seperti yang tadi sudah Ibu bilang di awal, Hatta bersama Soekarno mendapat julukan sebagai sang proklamator karena yang membacakan Soekarno dan Hatta yang mendampingi ketika Soekarno sedang membacakan naskah proklamasi. Oke, kita masuk ke tokoh yang ketiga. Tokoh selanjutnya adalah Ahmad Soebardjo, di mana peran Ahmad Soebardjo dalam proklamasi kemerdekaan ini adalah berperan untuk memujuk golongan muda untuk mengembalikan Soekarno dan Hatta ke Jakarta ketika Soekarno dan Hatta sedang dibawa atau diasingkan ke Rengas Dengklok. Di mana di sini Ahmad Soebardjo meyakinkan dengan pernyataan bahwa kalau saudara-saudara muda ini ragu kalau Soekarno Hatta tidak kembali, nyawa sayalah yang akan menjadi taruhannya. Jadi Ahmad Soebardjo menjamin kalau dengan nyawanya Soekarno dan Hatta akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu selanjutnya peran dari Ahmad Soebardjo adalah dia dianggap sebagai mediator antara golongan muda dan juga Soekarno-Hatta dalam peristiwa Rengas Dengklok. Jadi sudah Ibu bilang tadi, dia menjamin untuk kemerdekaan Indonesia untuk segera diproklamasikan. Ahmad Soebardjo juga berperan untuk menyumbangkan pemikirannya dalam naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana kalimat pertama yang berisi "Kami bangsa Indonesia" dengan ini menyatakan kemerdekaannya merupakan buah pemikiran dari Ahmad Soebardjo. Oke, selanjutnya Soekarni Kartodirjo ini perannya adalah sebagai penengah dalam perdebatan mengenai tokoh yang berhak menandatangani naskah proklamasi. Jadi menurut Soekarno yang menandatangani naskah proklamasi adalah semua orang yang hadir di rapat. Tapi di sini Soekarni mengusulkan agar hanya Soekarno dan Hatta saja sebagai wakil dari bangsa Indonesia yang berperan untuk menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan. Jadi perannya adalah mengusulkan tentang siapa yang menandatangani naskah proklamasi. Lalu selanjutnya, kenapa dia beranggapan hanya Soekarno dan Hatta? Karena dua tokoh ini dianggap sebagai tokoh utama bangsa Indonesia sehingga berhak mewakili bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya peran dari Soekarni juga sebagai pencetus ide pengamanan Soekarno-Hatta ke dalam peristiwa Rengas Dengklok. Jadi dia yang berperan kenapa Soekarno-Hatta bisa diculik ke Rengas Dengklok. Soekarno juga berperan dalam melakukan penyebaran berita penting tentang penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Oke, tokoh selanjutnya Sayuti Melik. Perannya adalah untuk mengetik naskah proklamasi. Selain mengetik naskah proklamasi, Sayuti Melik juga berperan dalam notulen dalam rapat perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Jadi dia memang karena dia adalah seorang jurnalis ya. Dia jurnalis di Surat Kabar Sinar Baru Semarang. Oke, peran selanjutnya yaitu Sultan Syahrir. Kalau Sultan Syahrir bisa dibilang ini tidak terlalu banyak karena Sultan Syahrir ini perannya dia tidak pro kepada Jepang, jadi dia anti dengan Jepang, jadi dia lebih banyak melawan kepada Jepang secara sembunyi-sembunyi atau melakukan gerakan bawah tanah. Tapi dalam proklamasi perannya adalah menggerakkan pemuda untuk berjuang meraih kemerdekaan. Dan juga Sultan Syahrir pula lah yang berhasil mendengar berita kekalahan Jepang atas Sekutu. Karena dia adalah orang pertama yang berhasil mendengar kekalahan Jepang, maka Sultan Syahrir ini adalah orang pertama yang langsung menemui Soekarno dan Hatta ketika mereka pulang dari Vietnam dan meminta Soekarno dan Hatta untuk segera memerdekakan Indonesia. Karena Sultan Syahrir tidak mau kemerdekaan Indonesia itu berada di atau merupakan hasil dari pemberian Jepang.
Oke, tokoh selanjutnya adalah BM Dia atau Burhanuddin Muhammad Dia. Burhanuddin Muhammad Dia ini adalah golongan muda yang perannya adalah mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Jadi termasuk golongan muda yang mendesak. Nah, selanjutnya BM Dia juga menjadi salah satu golongan muda yang hadir di kediaman Laksamana Maeda untuk melakukan yang jadi dia ikut hadir dalam perumusan naskah proklamasi. Lalu selanjutnya salah satu peran penting BM Dia adalah ketika naskah proklamasi berhasil ditulis. Jadi kan Ahmad Soebardjo menyumbangkan pikiran yang pertama atau alinea pertama. Nah, alinea kedua kan yang buat adalah Muhammad Hatta. Nah, Soekarno kan bagian menulisnya. Jadi ditulis tangan sama Soekarno sebelum diketik sama Sayuti Melik. Nah, ketika sudah ditulis tangan sama Soekarno, itu tulisan aslinya Soekarno kan diketik sama Sayuti Melik. Ketika sudah diketik sama Sayuti Melik, tulisannya tangan Soekarno yang asli itu dibuang sama dia. Karena apa? Karena kan sudah punya yang baru, yang lebih bagus, yang lebih rapi. Nah, ketika tulisan tangannya Soekarno itu dibuang, sama BM Dia ini diambil lalu sama dia disimpan sampai bertahun-tahun. Bayangkan kalau BM Dia tidak berniat untuk mengambil sampah tulisan Bung Karno dari tempat sampah, kita nggak akan pernah tahu naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno seperti apa aslinya. Jadi yang kita tahu sampai sekarang cuma ketikan aja. Jadi kan kalau sekarang kan kalian bisa lihat ya, naskah proklamasi ada yang ditulis tangan, ada yang diketik. Nah, yang hasil ditulis tangan itu adalah tadinya sudah dibuang ke tempat sampah tapi berhasil diambil lagi oleh BM Dia. Nah, ini merupakan pelajaran untuk kita untuk tidak selalu membuang hal-hal yang bersejarah, karena bisa jadi menjadi bukti penting untuk pernyataan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ke Latif Hendra Diningrat. Latif Hendra Diningrat ini tugasnya adalah karena dia seorang komandan peta dengan pangkat Sudanko, maka dia berperan untuk menjemput tokoh penting untuk hadir ke rumahnya Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Jadi tugasnya Latif adalah menjemput beberapa tokoh. Salah satu tokoh yang dijemput oleh Latif Hendra Diningrat ini adalah Muhammad Hatta. Oke, karena apa? Karena kan dia adalah tentara peta, otomatis dia ditakuti, maksudnya bisa lah untuk membawa beberapa tokoh penting ke rumahnya Soekarno. Oke, selanjutnya peran dari Latif adalah dia juga menyiapkan barisan dan juga mempersilahkan Soekarno untuk membacakan teks proklamasi. Jadi bisa dibilang dia kayak pemimpin pemimpin barisan gitu ya. Lalu bersama Suhut, Latif Hendra Diningrat ini bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih, dan yang membawa baki bendera merah putih ini dibawakan oleh SK Trimurti. Oke, selanjutnya Suhut ini tugasnya adalah mencari tiang bendera untuk mengibarkan bendera merah putih. Tapi karena waktu itu sedang terburu-buru dan juga panik, akhirnya Suhut membuat tiang bendera dari sebatang bambu. Padahal kalau Suhut mau nyari, sebenarnya tidak jauh dari rumah Soekarno itu ada tiang bendera dari besi, jadi nggak perlu buat dari bambu. Tapi karena memang lagi panik adanya bambu, maka diambillah bambu tersebut. Oke, selanjutnya Suhut tadi sudah Ibu bilang bersama Latif Hendra Diningrat itu bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih. Selanjutnya Suwiryo ini adalah seorang wakil wali kota Jakarta. Kenapa dia wakil wali kota? Karena wali kotanya adalah orang Jepang. Jadi menjadi wakilnya adalah Suwiryo. Oke, peran Suwiryo ini berperan sebagai ketua penyelenggara upacara kemerdekaan Indonesia. Jadi yang ketua penyelenggaranya adalah dia, di mana salah satu tugasnya adalah untuk mengadakan mikrofon serta mengadakan pengeras suara. Oke. Sudah sampai sini, tapi sini ada beberapa tokoh lagi akan Ibu bahas. Selanjutnya ini kalian tulis sendiri aja ya. Ada Muwardi ini adalah tokoh dari Barisan Pelopor, di mana tugasnya adalah menjaga lapangan Ikada atau sekarang disebut Monas, yang tadinya awalnya digunakan untuk pembacaan teks proklamasi sebelum dipindahkan ke rumah Bung Karno. Lalu selanjutnya dia juga bertugas untuk menjaga rumah Bung Karno dan juga Wakil Presiden Muhammad Hatta. Oke, selanjutnya tokoh selanjutnya adalah Frans Sumarto Mendur. Oke, Frans Mendur sama kakaknya Alex Mendur ini tugasnya adalah mengabadikan 3 momentum penting dalam peristiwa proklamasi. Jadi tugasnya adalah foto-foto, di mana berkat FS Mendur ini kita berhasil mendapatkan suasana 3 foto penting, di mana foto yang pertama adalah ketika Soekarno membacakan naskah proklamasi, foto yang kedua adalah foto pengibaran bendera merah putih, foto yang ketiga adalah foto suasana upacara. Di mana foto suasana upacara ini adalah ada foto ketika para pemuda menyaksikan pengibaran bendera. Jadi 3 foto penting ini merupakan 3 foto yang berhasil diselamatkan
Karena apa? Karena akhirnya Franz Mundur ditangkap oleh Jepang dan dipaksa untuk menyerahkan film dari hasil foto-foto dia ketika proses proklamasi. Tapi di sini Franz Mundur berhasil mengubur negatif filmnya, sehingga ketika dicuci hanya tiga film ini saja yang terselamatkan. Jadi foto tanggal 17 Agustus 1945 itu cuma ada 3 foto yang aslinya. Oke, kalau kalian menemukan 3 foto di luar 3 foto tersebut, maka dipastikan itu terjadi bukan di tanggal 17 Agustus, tapi hanya replika di tahun-tahun selanjutnya. Oke, tokoh selanjutnya adalah Syahrudin. Syahrudin ini merupakan wartawan Domei, di mana perannya adalah untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan. Oke, Syahrudin juga kenapa dia masuk ke dalam tokoh yang punya peran penting, karena Syahrudin ini berani menyusup ke kantor berita Hoso Kanri Kyoku, di mana naskah proklamasi ini dia masuk ke kantor berita tersebut dan membawa naskah proklamasi. Selanjutnya naskah proklamasi yang sudah disebarluaskan ini diberikan kepada Yusuf Ronodipuro untuk disiarkan ke seluruh daerah dan juga ke luar negeri. Oke, selanjutnya Efus dan juga Yusuf Ronodipuro ini tugasnya sama untuk menyebarkan berita proklamasi, di mana Efus merupakan seorang makonis yang berani menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan lewat kantor berita Domei. Selanjutnya, walaupun Yusuf Ronodipuro ini baru berhasil menyiarkan berita ini baru ketika di siang hari atau di sore hari. Di sore hari beserta dengan rekannya yang bernama Bahtiar Lubis. Mereka membacakan naskah proklamasi sekitar 15 menit menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Berkat siaran ini akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke luar negeri. Oke, tokoh selanjutnya adalah Lambertus Nicodemus Palar. Kalau ini perannya adalah sebagai diplomat. Jadi LN Palar ini memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini lewat mencari pengakuan di dunia internasional. Jadi dia awalnya adalah menjadi juru bicara Republik Indonesia di PBB, dibantu dengan Sudarpo Sujatmoko, Sumitro Joyo Hadikusumo. Ya, akhirnya mereka berhasil mendirikan kantor perwakilan Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat. Oke, tokoh terakhir yang akan kita bahas di sini adalah Sumitro Joyo Hadikusumo, di mana sama seperti Lambertus Nicodemus Palar, Sumitro ini tugasnya adalah melalui jalur diplomasi. Jadi dia dikenal sebagai ekonom yang konsisten. Peran Sumitro di sini adalah dia diangkat sebagai staf Perdana Menteri pada masa Perdana Menteri Sultan Syahrir tahun 1946, di mana Sumitro Joyo Hadikusumo dan juga M. Zairi Zain menyusun argumentasi baru untuk menghadapi diplomasi Belanda. Jadi Sumitro berperan untuk membela bangsa Indonesia, membela kemerdekaan Indonesia di sidang PBB ketika di sini Belanda melakukan yang namanya agresi militer Belanda yang pertama. Oke, itu peran dari beberapa tokoh ini. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.